Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Sudah tiba waktunya lebih 5 menit. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian terlebih dahulu, baru saya akan membuka di dalam doa. Kita menyanyikan pujian Berkaryalah ya Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Kau manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu sebelum kita mulaikan ibadah kita hari ini. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami ibadah bersama-sama lewat aplikasi Zoom dan juga lewat channel YouTube ya Tuhan. Biarlah peribadatan kami pada pagi hari ini peribadatan yang memuliakan Tuhan, dan peribadatan yang memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Allah Roh Kudus yang pimpin kami, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya, menyucikan, menguduskan kami, melayakkan kami, kehidupan kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa mendekatkan diri kepadamu, menerima setiap perkataan firman-Mu untuk kekuatan jiwa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami meyakini saat kami berkumpul bersama, saat kami memuji Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami, dan kami meyakini bahwa Allah akan mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami ini hanya di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada minggu lalu kita telah memperingati hari kenaikan Tuhan, dan murid-murid pada waktu itu dia berkumpul di loteng Yerusalem.
Pada hari-hari ini juga banyak gereja-gereja yang mengadakan doa bahkan puasa selama 10 hari dengan memiliki tujuan supaya ingin mengalami peristiwa yang sama, atau bahkan ada yang ingin mengingat itu sebagai momen yang luar biasa. Juga ada yang supaya kita juga disegarkan, diingatkan selalu bahwa kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Pada pagi hari ini saya akan mengajak kita melihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1. Kemarin kita sudah baca ayat 1 sampai ke 8. Saya akan mengajak satu saja, yaitu di dalam ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saya ulang, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Setelah kenaikan Tuhan ke surga, Tuhan memang berpesan bahwa mereka harus tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa, yaitu dicurahkannya Roh Kudus di atas kehidupan mereka. Dan hal itu dilaksanakan oleh murid-murid yang ada pada waktu itu, Bapak Ibu. Dan begitu banyak orang berkumpul di sana. Tetapi kalau baca cerita ini selanjutnya, bahwa tidak semua mereka menerima curahan Roh Kudus yang luar biasa itu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan itu pasti ya Bapak Ibu. Mereka bertekun bersama, ada perempuan-perempuan juga, yaitu Maria. Ada satu golongan yang disebutkan di sini, biasanya dalam Perjanjian Lama perempuan tidak pernah disebut Bapak Ibu. Walaupun perempuan ada di dalam pelayanan, perempuan ada berdoa, jarang disebut dalam perkumpulan-perkumpulan orang Yahudi. Tapi pada masa pencurahan Roh Kudus, maka disebut orang-orang berkumpul dan perempuan-perempuan juga ada Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa pencurahan Roh Kudus ini bukan hanya untuk dijelaskan kepada golongan tertentu atau jenis kelamin tertentu, generasi tertentu. Tetapi pencurahan Roh Kudus itu diberikan kepada semua manusia. Kalau di dalam Yoel di sana dikatakan kepada anak-anak muda, kepada orang-orang tua, kepada anak-anak muda, kepada anak-anak kecil disebutkan bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkan 2 kali ganda. Roh Kudus itu akan dicurahkan berlipat-lipat ganda disebutkan. Lebih baik saya bacakan ya Bapak Ibu. Dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-23. Hei Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Kalau baca berikutnya, maka dikatakan demikian. Kemudian ayat 28, daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan. Dan ke atas hamba-hambamu laki-laki perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini menggambarkan bahwa waktu Yesus berpesan, berkumpullah di loteng Yerusalem, tunggu janji Bapa. Dan itu di dalam Kisah Rasul pasal 2 telah terjadi.
Allah mencurahkan Roh Kudus dengan limpahnya luar biasa. Dikatakan bahwa orang-orang yang tekun setia menanti-nantikan di tempat itu, mereka mendapat bagian pencurahan Roh Kudus. Pada masa ini, kita mengetahui bahwa jangankan seminggu, satu hari Yesus pernah berkata, satu hari cukuplah kesusahanmu hari ini, karena besok mempunyai kesusahanmu sendiri. Apa artinya, Bapak Ibu? Yesus berkata dan mengajar bahwa kesusahanmu hari ini cukup hari ini, besok ada kesusahannya sendiri. Ini menceritakan bahwa hari, waktu, tahun, dan zaman memiliki tantangannya masing-masing. Dari generasi ke generasi berikutnya, atau generasi sebelumnya ke generasi sekarang, atau generasi yang akan datang, punya tantangannya sendiri, punya persoalannya sendiri. Bahkan kalau kita mundur ke belakang, Bapak, zaman-zaman orang-orang tua kita atau nenek-nenek kita, mereka memiliki tantangan-tantangan sendiri dalam kehidupan mereka. Mereka punya cara mengatasi masalah-masalah itu. Pada zaman ini belum tentu sama pada zaman besok. Pada masa sekarang ini belum tentu pada masa anak cucu kita nantinya. Artinya bahwa hari itu terus berubah, bergerak. Zaman itu memiliki masanya sendiri-sendiri. Seperti kita sekarang. Masa sekarang, tahun ini 2020 adalah masa pandemi COVID-19. Walaupun dulu mungkin sudah ada namanya berbeda, ada virus-virus lain yang bahaya, yang mematikan, tapi berbeda. Generasi yang dulu mereka mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi dan menyikapi persoalan itu. Dan masa sekarang ini, masa pandemi 19 ini, Bapak Ibu, COVID-19, ini adalah masa di tahun 2020. Kita tidak mengerti di tahun 2021, 22, 23, dan berikutnya pada generasi anak cucu. Kita tidak mengerti akan seperti apa. Oleh sebab itu Yesus berpesan, tinggallah kamu di loteng Yerusalem. Tunggulah janji Bapa, karena lebih baik aku pergi, supaya Roh Kudus itu turun atasmu. Untuk apa? Kalau minggu lalu kita sudah membicarakan, Roh Kudus itu begitu penting, kita harus fokuskan hidup kita kepada hal yang membawa kita kepada jalan Tuhan. Kalau Roh Kudus itu turun, dikatakan kemarin dalam firman Allah hari Minggu, supaya Roh Kudus itu menguatkan roh kita. Mengapa Yesus berkata tunggu di loteng Yerusalem, jangan kemana-mana dulu? Tunggulah janji Bapa, maka akan dicurahkan Roh Kudus. Setiap zaman, setiap masa, setiap tahun, bahkan setiap hari, Yesus katakan punya kesusahannya sendiri. Bagaimanakah generasi-generasi yang akan datang untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada? Pada saat ini tantangan yang kita hadapi adalah COVID-19 ini, Bapak. Dan ini membuat segalanya terguncang. Dan tidak sedikit orang menjadi lemah, tidak sedikit orang menjadi putus asa, tidak sedikit orang meninggalkan Tuhan karena ketidakmampuan dalam menerima keadaan seperti ini. Bagaimana? Mungkin hari ini COVID, mungkin akan lebih berat lagi besok, mungkin akan ada virus-virus yang lain lagi pada berikutnya. Mungkin suasana ekonominya berbeda dengan masa sekarang. Mungkin pada zaman anak-anak kita generasi berikutnya juga akan berbeda. Dalam Yoel pasal 2 dikatakan, Tuhan memberikan hujan awal dan Tuhan memberikan juga hujan akhir. Kenapa Tuhan tidak hanya memberikan hujan awal sehingga semua bertumbuh dan berbuah, tetapi juga Tuhan memberikan hujan akhir untuk mereka panen? Apa maksudnya Tuhan? Adalah supaya dalam segala musim, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, mereka dapat menanam, mereka dapat menuai, mereka dapat menjalani kehidupan mereka di zaman waktu menanam atau menuai, pada hujan awal dan hujan akhir. Ini adalah gambaran.
Allah mencurahkan Roh Kudus pada hujan awal supaya orang-orang dapat kekuatan pada masa itu untuk menghadapi tantangan zaman pada waktu itu. Supaya murid-murid dapat kekuatan baru untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka, mengerjakan pelayanan-pelayanan mereka di tengah tantangan zaman yang ada pada waktu itu. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan juga memberikan hujan akhir. Dalam Perjanjian Baru disebutkan bahwa ada 2 kali ganda pencurahan Roh Kudus. Dalam Yoel pun sudah dinubuatkan. Dan itu terjadi pada akhir zaman, pada masa dan generasi yang berikutnya setelah loteng Yerusalem. Kenapa harus 2 kali ganda? Kenapa hujan awal dan hujan akhir Allah beri? Karena Tuhan tahu masa dan waktu yang akan dihadapi oleh umatnya. Oleh sebab itu juga menjadi kerinduan kita bersama, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang ada di rumah dan di channel YouTube. Betapa kita perlu, sewaktu kita mengenal Yesus pertama, kita diberikan Roh Kudus. Ada loteng Yerusalem, sudah turun Roh Kudus, hujan awal. Tetapi akan ada hujan akhir, di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus lebih lagi dan lebih lagi. Kenapa? Karena kita tahu pasti tantangan zaman, keadaan, situasi, kondisi, generasi, tahun-tahun yang akan dihadapi adalah tahun-tahun yang penuh tantangan yang harus dihadapi oleh orang-orang percaya. Oleh sebab itu kita juga rindu hujan awal dan hujan akhir kita mengalami di dalam kehidupan kita, supaya kita beroleh kekuatan. Ada satu cerita dalam Perjanjian Lama yang tidak asing kepada kita, yaitu kisah tentang Elia dan Elisa. Waktu Elia akan diangkat oleh Tuhan dalam kereta api dan badai pada waktu itu, dia berusaha meninggalkan kerumunan murid-muridnya, murid-murid Nabi yang begitu banyak. Tetapi ada satu murid yang setia, yaitu Elisa. Guru, engkau akan pergi kemana? Oh, aku akan ke sana. Tak usah ikut, kamu di sini saja. Aku mau ke sana. Tak usah ikut, di sini saja. Tetapi Elisa tetap mengikuti Elia kemana Elia pergi. Pada waktu akhir-akhir menjelang dia akan diangkat oleh Tuhan, maka Elia berusaha menghindar dari Elisa. Mungkin dibelokkan sana, mungkin dibelokkan sini, mungkin agak mundur. Tetapi mata Elisa tetap mengikuti gerak-gerik dan jalan daripada Elia. Maka tiba saatnya mendekat. Elisa, kamu tidak boleh ikut, kamu di sini saja. Elisa tidak mau. Matanya terus mengawasi gurunya ini, Bapak Ibu, Nabi Elia ini. Maka ada satu perjanjian di situ. Sepertinya kamu tidak boleh ikut. Apa sih yang kau inginkan daripadaku? Maka jawab Elisa, aku mau rohmu 2 kali. 2 bagian rohmu. Oh, itu hal yang sulit, mustahil, itu tidak mungkin. Tapi ya sudah. Kalau memang kamu bisa melihat aku terangkat ke surga, kamu akan menerima apa yang kau minta itu, yaitu 2 bagian roh. Ada kata 2 bagian roh. Ada hujan awal, ada hujan akhir. Ada 2 sayap burung nasar. Semua ini adalah gambaran daripada pencurahan Roh Kudus 2 kali lipat kepada umat Tuhan dalam generasi ke generasi berikutnya, generasi ke generasi berikutnya. Ada 2 bagian roh. Memang sulit pada waktu itu didapatkan Elisa, tetapi saat dia fokus kepada gurunya, fokus kepada permohonannya, dia mendapatkan. Murid-murid di loteng Yerusalem, ada yang sabar, ada yang tidak sabar, ada yang tekun, ada yang tidak tekun, ada yang meremehkan, ada yang menganggap itu tidak mungkin. Tetapi kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 2, mereka yang tekun, setia, sehati berdoa di loteng Yerusalem itu mengalami pencurahan Roh Kudus yang begitu melimpah. Bahkan akhir zaman akan lebih daripada loteng Yerusalem, seperti yang dikatakan dalam Yoel pasal 2. Kenapa?
tentu tantangan yang dihadapi Elisa dan Elia berbeda. Generasi Elia memimpin bangsa Israel yang keras tengkuk juga. Tetapi mungkin kepemimpinan Elisa, jika dia tidak mendapatkan 2 kali ganda Roh Kudus, maka Elisa merasa dia tidak akan mampu membimbing bangsa Israel kepada jalan Tuhan. Karena kita tahu bangsa Israel orang yang sangat keras tengkuk. Maka Elia berkata, aku perlu 2 bagian roh. Itu gambaran daripada 2 kali ganda Roh Kudus. Elisa menyadari betul bahwa tahun itu berbeda. Waktu itu tantangannya berbeda. Setiap zaman dan generasi tantangannya berbeda. Akan tetapi saat roh 2 kali ganda menjadi bagian daripada Elisa, maka kita melihat perjalanan Elisa yang kita tahu Bapak Ibu pelayanannya kepada bangsa Israel. Bukankah tantangan-tantangan yang dihadapi juga begitu sulit? Zaman yang dihadapi Elisa pada waktu begitu sulit, tetapi karena roh 2 kali ganda ada di dalam dia, maka Elisa dimampukan Tuhan menghadapi segala kemungkinan itu, tetap di jalur kebenaran daripada firman Allah. Zaman yang kita hadapi, generasi yang kita hadapi, setiap tahun, setiap hari pun berbeda-beda tantangannya. Yesus katakan kesedihannya berbeda-beda. Tetapi kita meyakini saat roh 2 kali ganda dicurahkan dalam hidup kita, bukan hanya sewaktu kita percaya kita menerima Roh Kudus, tetapi menerima 2 kali ganda, 2 sayap burung masar, maka kita akan dihindarkan dari segala hal yang akan terjadi, yang bakal terjadi di zaman ini, zaman besok, zaman-zaman berikutnya, generasi sekarang, generasi besok, generasi anak cucu kita. Saat roh 2 kali ganda ada dalam hidup kita, kita akan diberi kemampuan untuk melewati segala hal yang terjadi dalam setiap zaman dan setiap generasi, bahkan setiap hari yang kita alami, Bapak Ibu. Oleh sebab itu menjadi sangat penting kepada kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa setiap kita membutuhkan, memerlukan aliran, urapan, kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Bukan hanya pas kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, tidak. Karena kita mengalami kehidupan ini setiap hari dengan persoalan yang berbeda, dengan tantangan yang berbeda, tentu cara mengatasinya juga berbeda-beda. Tetapi satu hal yang kita tahu, kalau Roh Allah turun atas hidup kita, kita mampu, dimampukan menghadapi semua itu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini menjadi doa kita bersama. Dalam doa 10 hari ini Bapak Ibu, setiap jam 6 atau waktu yang sesuaikan dengan rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memperdulikan, tetapi Tuhan Maha tahu setiap kerinduan kita. Di dalam keluarga kita masing-masing, seluruh jemaat Tuhan mengadakan doa 10 hari. Mari kita bersatu hati meminta Roh Kudus turun atas hidup kita. Kita meyakini tanpa Roh Tuhan kita tidak akan dimampukan, kita tidak bisa. Besok akan terjadi apa, bahkan 1 jam lagi kita tidak mengerti apa yang akan kita hadapi, tantangan apa yang diperhadapkan kepada kita. Mungkin sekarang COVID-19, besok kita tidak tahu. Mungkin ekonomi kita, sosial budaya kita sekarang seperti ini, kita tidak tahu untuk berikutnya seperti apa. Tetapi saat Roh Kudus turun atasmu, dikatakan Dia akan memimpinmu kepada segala kebenaran. Dia tinggal di dalam kamu sehingga kita diberi kekuatan, diberi kemampuan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertinggal di masa-masa kesusahan besar yang akan terjadi. Kesusahan saat ini yang kita alami ini sudah cukup melumpuhkan negeri-negeri, bangsa-bangsa, bahkan negara kita. Melumpuhkan keadaan yang ada. Kita tidak tahu mengerti apa yang akan terjadi berikutnya. Oleh sebab itu, semua kita Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa channel YouTube, mintalah kepada Tuhan, karena Roh itu sudah diberikan kepada kita.
Dan Tuhan akan mencurahkan lebih lagi, lebih lagi, dan lebih lagi. Mintalah kepada Tuhan 2 bagian roh. Orang-orang yang tidak memiliki 2 bagian roh ini adalah orang-orang yang gugur di dalam dunia ini. Orang-orang yang harus mempertanggungjawabkan imannya sendiri, keselamatannya sendiri, dengan darahnya sendiri. Tetapi orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, selain dia diberikan satu kekuatan yang baru, dikatakan seperti sayap burung nasa yang memperbaharui kekuatannya selalu di dalam kehidupannya. Roh Kudus berperan dan bekerja memberi kekuatan kepada kita, membuka hati pikiran kita, menambahkan kekuatan di dalam kita, ketabahan dalam diri kita, untuk menghadapi setiap generasi, setiap zaman, setiap hari, setiap perubahan-perubahan yang ada, sampai menjelang hari Tuhan, dikatakan kitab Yoel. Jadi bukan sesuatu yang gampang dan mudah yang akan kita jalani, bahkan generasi-generasi yang akan kita jalani. Tetapi Yesus berkata, aku tidak akan membiarkan engkau tinggal sendirian dalam dunia ini, tidak akan membiarkan engkau menjadi yatim piatu. Tetapi saat Roh itu turun ke atas kamu, dia akan menjadi seorang yatim piatu. Itu kan menanggung dirinya sendiri, tapi Roh Kudus akan menanggung kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai penopang di dalam kehidupan kita bersama. Kita tidak mengerti, Bapak Ibu, kita sudah sampai kepada zaman-zaman seperti ini. Penggenapan firman Allah telah terjadi, dan kita telah diberikan tanda-tanda. Tetapi saat kita memiliki Roh Kudus 2 kali ganda dicurahkan dalam kehidupan kita, dalam generasi kita, tentu kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Tentu kita tahu cara menghadapinya. Tentu kita akan diberitahu cara mengatasi, cara menyelesaikan setiap tantangan yang dihadapkan dalam hidup kita, hari-hari kita, tahun-tahun kita, generasi-generasi yang akan kita hadapi. Biarlah hari-hari ini mengingatkan kepada kita, peringatan doa 10 hari ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya peran Roh Kudus 2 kali ganda dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Jangan putus asa. Jangan menjadi sebagian orang yang berkumpul di lautan Yerusalem, yang putus asa, yang meninggalkan tempat itu sebelum perjanjian turun, yang capek, yang kesal, yang Bapak Ibu merasa tidak mungkin. Tapi kita memegang janji Tuhan bahwa Dia akan menurunkan hujan awal dan hujan akhir, akan memberikan Roh Kudus lebih lagi dan lebih lagi dinyatakan, sehingga semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, diberikan kekuatan, hikmat, akal budi untuk mengatasi setiap persoalan masalah yang berbeda dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, bahkan dari hari kepada sehari. Tuhan menolong kita semua. Kiranya Roh Kudus dicurahkan melimpah terus dalam hidup kita sehari-hari sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita menyanyikan refnya saja tadi Bapak Ibu 2 kali, dan kita mari sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kiranya kekuatan Roh Kudus dilipat gandakan dalam kehidupan kita. 2 bagian Roh Kudus menjadi bagian baik hujan awal dan hujan akhir. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kala yang ku perlu, kau terutama
menjadi doa kami di akhir ibadah kami ya Tuhan. Biarlah dua bagian roh itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menghadapi dan menjalani kehidupan kami dalam situasi yang berbeda, kondisi apapun pada zaman kami, zaman berikutnya, bahkan Tuhan pada generasi dan ke generasi yang berikutnya, kami dimampukan untuk menjalankan kehidupan kami dengan kekuatan yang baru daripadamu, dengan hikmat marifat yang daripadamu, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami ini dengan kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Karuniakanlah itu di dalam setiap kehidupan kami hamba-Mu, keluarga kami, juga seluruh keluarga rumah tangga anak-anak-Mu dimanapun berada pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami menyadari kami perlu Engkau Tuhan. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak akan mampu. Tanpa Roh Kudus-Mu kami akan lemah. Tanpa Roh Kudus-Mu kami akan jatuh bangun dalam kehidupan kami, iman kami. Tetapi kami meyakini Tuhan, saat kami menerima Roh Kudus-Mu yang luar biasa itu, kami dikuatkan, kami dimampukan selalu dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, berikan ketekunan dan kesetiaan yang tanpa jemu-jemu ya Tuhan. Berdoa memohon kepadamu pencurahan Roh-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Hujan awal dan hujan akhir boleh menjadi pengalaman kehidupan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jangan biarkan satupun kami umat-Mu ya Tuhan yang tertinggal dalam dunia ini, dalam kesusahan besar yang akan terjadi di akhir zaman. Jangan biarkan kami satupun umat-Mu yang lemah dalam menghadapi segala situasi, kondisi, zaman dan generasi ke generasi berikutnya. Tetapi ya Tuhan, berikanlah Roh-Mu itu terus mengalir setiap hari di dalam kami sekalian. Terima kasih Bapa, berkati setiap rumah tangga kami masing-masing pada pagi hari ini. Berkat rohani, berkat jasmani, Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sendengkanlah telinga-Mu dari setiap permohonan-permohonan kami, hamba-Mu dan jemaat-Mu dimanapun berada. Kami meyakini Engkau Bapa yang bukan saja mendengar, tetapi Bapa yang melakukan yang terbaik bagi kami dan umat-Mu semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam kami, berikan kerinduan-kerinduan yang dalam, kesadaran penuh akan kami, akan pentingnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu. Kami mengakhiri ibadah kami ini dengan mengucap syukur Tuhan. Terus beri kesehatan, kekuatan kepada kami. Jauhkanlah segala penderitaan, sakit, penyakit, tetapi tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami semua diberi kesehatan, kekuatan ya Tuhan, di tengah-tengah COVID-19, Tuhanlah yang menjaga kehidupan kami. Dengan kami menjalankan protokol kesehatan, dengan kami berharap kepada Tuhan, kami percaya kami dalam perlindungan daripada Engkau. Berkati bangsa negara kami ya Tuhan, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya bangsa negara kami ya Tuhan tidak menjadi lemah, tetapi kami boleh dibangkitkan, karena Roh yang membangkitkan Kristus adalah juga yang membangkitkan kami, membangkitkan juga semangat optimisme kami dalam mengatasi COVID-19 ini. Berkati pemimpin kami, pemerintahan kami, presiden kami, seluruh masyarakat Indonesia, bahkan ya Tuhan tim medis, bahkan semua ya Tuhan yang berusaha mengatasi persoalan masalah COVID ini. Tuhan tolong lindungi, jaga dan beri kemampuan daripada-Mu, sehingga virus ini segera berlalu dari negeri kami, dan negeri kami boleh menjadi negeri yang gemah limpah roh jinawi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya segala berkat yang disediakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat-berkat yang terbaik selalu mengalir melimpah dalam hidup kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang kali kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkatnya dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih.